Hi everyone, how are you today? Welcome back in my channel, Dayundra Channel. With me, Mem Ayu. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai pelajaran bahasa Inggris. Materinya apa ya? Oke, let's check it out. Yups, that's right. Hari ini kita akan membahas mengenai simple routine task. Apa sih itu? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, Mem akan ngasih tahu tentang storyline materi kita hari ini. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kita akan membahas mengenai definisi, lalu kita akan membahas mengenai fungsi, kita akan membahas tips triknya bagaimana sih kita akan menggunakan daily routine ini dan bagaimana polanya serta bagaimana cara pengaplikasiannya di dalam kalimat. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan juga fungsinya dari simple routine task. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, is this the new topic? Or have you ever heard or learned about this material before? Yups, absolutely. Otomatis kalian pasti sudah pernah membahas, sudah pernah mendapatkan materi ini di SMP dulu mengenai simple daily routine task. Oke, apa sih sebenarnya simple daily routine task itu, Mem? Simple daily routine task itu adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan secara berkala setiap hari dan biasanya ditandai dengan adanya keterangan. Fungsinya buat apa Mem kita mempelajari ini? Supaya kalian bisa menerapkan bagaimana polanya di dalam kalimat. Jadi, pantengin terus ya materinya. If you ask me about the tips and tricks to understand easier about the topic, I have it. I have it. And I tell you what is that. Oke guys, jadi ada beberapa tips dan triksnya untuk mempermudah kalian dalam mengerti dan memahami mengenai topik ini. Yang pertama itu kalian harus mengetahui dulu subjeknya di mana. Subjek itu adalah letaknya di paling depan, biasanya nama ataupun benda. Dan subjek ini kategorinya ada dua, tunggal ataupun jamak. Apa itu subjek tunggal? Tunggal atau dalam bahasa Inggris disebut singular. Itu berarti jumlahnya hanya satu. Biasanya di dalam bahasa Inggris singular subject atau subjek tunggal itu adalah he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk benda yang jumlahnya satu dan juga nama orang atau nama satu benda. Sedangkan untuk subjek plural atau jamak itu biasanya subjek yang berjumlah lebih dari satu. Apa itu? Dia adalah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Mem, kok I sama you masuk ke subjek jamak? Yap, untuk topik ini memang I dan you dia masuk ke dalam subjek jamak meskipun artinya adalah tunggal. Lalu yang kedua, tips dan triksnya adalah kalian harus memahami mengenai verbnya dulu. Karena verbnya di sini ada 3 jenis. Yang pertama verb 1, biasanya dia mengikuti subjek jamak Ayu Dewi, and then verb S ataupun verb IS itu dia selalu mengikuti subjek tunggal he, she, it. Jadi kalian harus memahami itu. Yang ketiga, jika dia memakai to be atau nominal itu biasanya to be-nya adalah is MR dan ini harus mengetahui subjeknya juga. Kalau subjek tunggal dia biasanya makainya is, dan kalau subjeknya jamak you, they, we itu pakainya are. Sedangkan untuk subjek I, khusus untuk I dia akan selalu diikuti am. Lalu tips selanjutnya adalah kalian harus memahami mengenai noun kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Karena kata keterangan ini adalah salah satu karakteristik dari simple routine task atau simple present tense. Untuk mengetahui lebih lanjut, go to the next slide. Yap, seperti yang kalian lihat di screen bahwa sekarang kita akan membahas mengenai pola kalimatnya dulu. Pola kalimatnya dalam simple routine task ini ada 3.
anak-anak. Yang pertama adalah positif, kalimat positif, kalimat negatif yang biasanya ada kata-kata not, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang namanya interrogatif pasti otomatis ada tanda tanya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai kalimat positif. Mem, kalimat positif itu rumusnya bagaimana? Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri layar kalian, bahwa ciri-ciri dari kalimat positif untuk simple routine task itu ada dua jenis. Yang pertama bisa memakai verb atau bisa memakai nominal. Tergantung nanti kalimatnya itu dia butuh yang mana. Kalau kalimatnya itu dia pakai verb atau kata kerja itu apa aja, Mem? Run, berlari, eat, makan, drink, minum, dan sebagainya. Nah, terus kalau seperti itu berarti kita mengikuti pola yang pertama di kalimat positif itu. Yang pertama itu adalah contohnya seperti Asti brings a bar of chocolate every morning. Asti membawa sebatang coklat setiap pagi. Yang mana nih subjeknya? Ya pasti Asti. Berapa jumlah subjeknya? 1, karena Asti hanya 1. Lalu verbnya mana, Mem? Kata kerjanya mana, Mem? Otomatis kata kerja adalah kata tindakan. Yang dilakukan apa? Bring. Bring, dia membawa. Mem, kenapa di situ ada S-nya? Karena seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa subjek tunggal selalu diikuti oleh verb S atau verb IS. Tapi karena berhubung kata kerjanya bring itu berakhiran G, maka dia diikuti oleh S bukan ES. Karena ES itu hanya untuk kata kerja berakhiran SH, CH, SS, O, dan X. Makanya kenapa kalau ada yang bilang go itu jadi goes, itu dari kata-kata go, G-O-E-S. Jadi loh, she goes to school, she goes to school, kayak gitu. Tapi kalau saya pergi ke sekolah, I go to school, karena I masuk ke subjek jamak. Lalu, jadi seperti itu juga untuk kalimat yang kedua, Asti and I bring a bar of chocolate. Sama-sama kalimatnya a bar of chocolate dan bring, tapi karena subjeknya jamak, maka bringnya tidak ditambahi apa-apa. Sedangkan untuk nominal atau to be, ISMR, itu seperti yang dilihat bahwa cherry is sweet and sour. Itu karena cherry-nya 1. Dan yang di bawah dia pakai R karena cherry-nya lebih dari 1. Sedangkan sekarang kita akan membahas tentang kalimat negatifnya. Biasanya dia memiliki ciri dengan kata-kata not. Seperti yang terlihat di sebelah kiri layar kamu, bahwa itu rumusnya. Jika subjeknya tunggal, maka dia pakainya does. Tapi kalau subjeknya jamak, maka dia pakainya do. Dan selalu semuanya diikuti verb 1. Sedangkan kalau nanti kalimatnya itu adalah to be, is MR, maka gampang lagi karena tinggal ditambahin not saja. Yang penting kalian sudah paham bahwa subjeknya itu berjumlah berapa, tunggalkah atau jamakkah. Seperti contohnya, kalau di kalimat Astri brings a bar of chocolate every morning, itu berarti kalau diubah menjadi kalimat negatif itu akan berbunyi Asti does not bring a bar of chocolate every morning. Di sini adverbnya adalah every morning. Kata keterangan waktunya adalah setiap pagi. Kenapa dia pakai does not? Bisa disingkat juga pakai doesn't karena si subjeknya Asti itu hanya 1. Lalu selanjutnya Asti and I bring a bar of chocolate every morning. Kenapa dia pakainya do not miss? Karena subjeknya lebih dari 1. Asti and I, Asti dan saya. Dan diingat bahwa pada saat kalian mengubah ke dalam kalimat negatif atau interrogatif, kata kerjanya itu harus kembali ke kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh ditambahi S ataupun ES lagi, walaupun itu subjeknya tunggal, karena sudah diambil oleh dasnya itu. Dari sini kalian bisa dipahami. Kita lanjut deh yang to be. Kalau untuk yang to be gimana, Mem? Yang to be tadi kan contohnya cherry is sweet and sour. Cherry itu rasanya manis tapi sedikit asam. Kalau dirubah jadi gimana berarti? Ya, betul sekali.
cherry is not sweet and sour. Kalau untuk yang jamak, otomatis dia jadinya apa guys? Absolutely, cherries are not sweet and sour. Oh, ternyata sampai sini kalian sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke next. Sekarang kita akan membahas mengenai kalimat interrogatif seperti yang ada di layar kalian. Kalimat interrogatif itu ciri khasnya dengan tanda tanya. Jadi kalau besok pada saat ujian kalian lupa menggunakan tanda tanya, berarti itu pasti salah kalau untuk bahasa Inggris. Karena apa? Yang menandakan itu kalimat tanya atau bukan itu ya dari tandanya, dari tanda bacanya. Oke, rumusnya seperti yang ada di kiri kalian itu, bahwa tinggal polanya dibalik saja. Apa? Subjeknya kan biasanya ditaruh di depan sendiri tuh. Itu ditaruh di nomor 2 setelah do atau does atau is atau am atau are. Terus kalau penerapannya di dalam kalimat bagaimana mem? Contohnya seperti yang ada di kanan kalian ini. Jika kalimatnya sama seperti tadi, memang saya sengaja kalimatnya tidak ubah biar kalian bisa memahami kalau kalimat satu itu dirubah menjadi tipe-tipe yang lain itu bagaimana. Kalau kalimat Asti brings a bar of chocolate every morning, dia dirubah menjadi kalimat interrogatif, gampang sekali. Kalian nggak usah bingung. Kenapa? Karena kan sudah ada kata brings, ada s-nya kata kerjanya. Berarti otomatis dia pasti pakai does. Jadi kalau dirubah berarti menjadi does Asti. Ingat, verbnya berubah menjadi verb 1. Bring a bar of chocolate every morning. Tanda tanya. Lalu kalau untuk yang kalimat nomor 2 berarti otomatis dia pakainya do karena subjeknya Asti and I. Untuk yang ketiga otomatis tinggal gampang, is-nya ditaruh di paling depan. Is cherry sweet and sour? Seperti itu. Lebih mudah kan kalau mengubahnya. Yang penting kalau kalian tips dan triksnya itu kalian pahami, untuk tenses apapun pasti bisa di handle atau di master. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke guys, jadi slide ini adalah slide terakhir kita. Jadi Mem punya special gift for you untuk today's material. Things you have to do is, yang harus kalian lakukan untuk meeting hari ini adalah change these sentences as pattern. Jadi ubahlah kalimat-kalimat berikut sesuai pola yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi kalimat-kalimat yang ada di kotak sebelah kanan ini silahkan kalian ubah. Di kalimat yang pertama itu he bla 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 titik much money for this. Itu di sini ada kata spend. Berarti kata kuncinya ada di spend itu. Masukkan aja spend di titik itu. Begitu pula dengan kalimat negatifnya. Karena di situ ada kalimat my parents bla 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 so lovely. Dan keywordnya, kata kuncinya itu adalah di is, am, atau are. Jadi kalian tinggal pilih, dia akan pakai is, pakai am, atau pakai are, tergantung dari subjeknya. Siapa? My parents. Lalu yang ketiga, itu adalah kalimat interrogatif. Jadi kalimat bla bla bla, the spaghetti cook well, itu tinggal kalian kasih do atau does. Tergantung berapa jumlahnya dari si subjek itu. Jangan lupa semua jawaban kamu harus diketik di kolom komentar channel ini. Jangan lupa formatnya juga ya, bahwa sebelum kalian menjawab dan mengirim harus disesuaikan dengan formatnya. Nama, underscore kelas, underscore jawaban kamu. Mungkin gitu aja yang bisa Mem kasih. Alright guys, thank you so much for today. I enjoy about giving material to you, so I hope you guys enjoy learning on the material with me also. Okay, if you have some question, please tell me in a comment below, or maybe you can chat me or give a comment in a Google Classroom. Jadi kapanpun kalian masih bingung mengenai materi ini, silahkan di replay lagi, atau kalau kamu masih bingung silahkan hubungi Mem Ayu. Terima kasih sudah bergabung dalam pelajaran Mem Ayu kali ini. Semoga kalian segera memahami ya dan segera menangkapnya. Thank you guys, have a nice day. I'll see you around.
Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di bawah sesuai dengan apa yang diminta pada mem tadi ya. Jadi biar kalian lebih tahu ada notif apa sih kira-kira yang baru dari mem tentang pelajaran bahasa Inggris. Thank you guys. I'll see you.